Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Waalaikumsalam warahmatullahi channel KUA Pundong yang sehat, tatak dan gemati. Kita berjumpa lagi dalam edisi spesial kali ini. Kita bersama tuan rumah, sebenarnya tuan rumah dari KUA Pundong, menikah Bapak Muhammad Hanafi. Ini tidak saya persilakan Pak, karena sebenarnya yang punya rumah nih Pak. Ya, sama saja ya, walaupun tuan rumah tapi ini statusnya sebagai narasumber. Pak Hanafi lebih nyamannya dipanggil Bapak atau Ustadz Pak? Nah, dipanggil Pak Hanafi saja. Ya. Baik Pak Hanafi. Pemirsa KUA Pundong, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber inspirasi untuk membentuk dan membangun keluarga sakinah yang awet langgeng selamanya. Lebih jauhnya kita akan mendengar lebih dalam dari beliau Bapak Hanafi. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu Pak, biar pemirsa juga tahu dulu kisahnya bagaimana, kisah belajarnya Bapak sampai di posisi yang sekarang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa KUA Pundong, KUA Pundong yang dirahmati Allah, wabil khusus Mas Fauzi selaku host. Alhamdulillah saya bisa hadir di forum ini untuk bersama-sama belajar dengan para pemirsa sekalian. Kita tidak tahu namanya masa depan itu kayak apa, tapi yang penting adalah kita melakukan namanya planning perencanaan. Saya aslinya Bantul, dari Pleret, kemudian di Kemenak sudah sejak tahun 1998. Itu sudah cukup lama ya. Dari awalnya CPPN, kemudian jadi penghulu, dan hari ini dikasih amanah sebagai Kepala KUA Kapanewon Pundong. Ya, terima kasih. Pemirsa mungkin perlu diketahui bahwa kesibukan Pak Hanafi ini sebenarnya tidak hanya di kantor, khususnya sebagai Kepala KUA, tapi di mana-mana beliau ini juga mengajar, berkhidmah di kampus, juga di pengajian-pengajian rutin. Pokoknya alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau punya waktu khusus untuk bercerita khususnya tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Hanafi, mungkin bisa diberikan pengantar dulu. Kira-kira kalau kita mau membangun keluarga, belum ya Pak, belum membangun keluarga, yang perlu kita lakukan terkait dengan pembelajaran atau keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, kira-kira di sisi-sisi mana saja Pak? Para pemirsa sekalian, jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, itu idealnya adalah kita tahu lebih banyak tentang hal itu. Ketika seseorang siap, tentu nanti ketika ada hal-hal dia sudah bisa mengantisipasi. Kanjeng Nabi sudah siap betul membentuk keluarga di usia 25 tahun. Itu setelah mengalami perjalanan 25 tahun persiapan. Jadi ada namanya i'dad, ada persiapan beliau sehingga bisa matang, kemudian siap betul ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Ada satu gambaran bagus yang disampaikan oleh Pak Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau menulis buku judulnya Nabi Muhammad sebagai the super leader, super manager. Bagaimana dari sisi pertama itu orang punya namanya self development. Kemudian atau nanti bahasa lain namanya adalah personal leadership. Kanjeng Nabi betul-betul menyiapkan diri dari sisi ini untuk menguatkan aspek dalamnya, inner powernya atau al-quwwah ad-dakhiliyah. Dan nanti juga kita bisa meneladani setelah beliau siap betul bagaimana cara beliau memanage keluarganya. Kita tahu keluarga Nabi setelah di Madinah umpamanya ini kan keluarga besar. Tapi beliau mampu mengendalikan, mampu mengatur, dan menjadi teladan.
Juga nanti kita bisa bicara banyak ya tentang bagaimana beliau secara aspek ekonomi. Bagaimana ketika beliau jadi orang yang mampu, kaya, bagaimana beliau ketika kondisi sederhana, atau bahkan ketika kondisi kekurangan. Berkeluarga kan juga fluktuatif ya. Ya, ada siklusnya berganti-ganti. Ya, ada kalanya apa yang kita inginkan kecapean, tercapai ya. Ada juga kalanya itu harus bersabar dulu. Itu dicontoh dari Kanjeng Nabi luar biasa. Juga nanti bagaimana beliau menyeimbangkan waktu dalam arti ada urusan keluarga, tapi juga dakwah. Karena misi beliau adalah bagaimana mencerahkan umat. Bahkan ada saat tertentu yang luar biasa ketika beliau harus memimpin sebuah peperangan, ekspedisi militer. Jadi ini Kanjeng Nabi memang sosok yang paripurna dari sisi keluarga, sisi bermasyarakat, bagaimana menata peranata hukum, bahkan juga bagaimana beliau mendidik masyarakat itu luar biasa. Nanti kita bisa bincang-bincang dari masing-masing itu, Mas Fauzi. Baik, menarik sekali. Itu memang kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad itu pasti skupnya, wilayahnya akan sangat luas sekali, Pak ya. Tadi dijelaskan bahwa memang selain sebagai kepala rumah tangga, Kanjeng Nabi itu juga sebagai kepala negara, juga sebagai kepala istilahnya pemimpin spiritual, juga pemimpin militer dan lain sebagainya. Mungkin untuk kita tarik yang dibutuhkan anak-anak remaja sekarang, Pak, sebelum menikah, kira-kira di antara kalau kita mau mengikuti Kanjeng Nabi secara kafah, katakan itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip hampir dikatakan mustahil. Ya, berat ya kan, berat. Jadi ya. Dari pengalaman Bapak serta sejauh yang Bapak baca, Bapak ketahui, kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk remaja, baik putra ataupun putri, ketika punya niat untuk menikah supaya tersambung dengan keteladanan Nabi Muhammad, itu pada sisi-sisi mana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, teman-teman sekalian ya, para pemirsa Cenderawasih Pundong yang dirahmati Allah, saat ini adalah remaja itu saat-saatnya untuk mempersiapkan diri. Jadi bukan kok menuruti kemauan, tapi menyiapkan kemampuan. Jadi banyak orang barangkali kalau ditanyakan semua pengen nikah, semua pengen segera berkeluarga. Itu keinginan, tapi orang itu harus menyiapkan kemampuan. Nah, banyak orang kemudian hanya menuruti kemauan tanpa menyiapkan kemampuan. Kita lihat Kanjeng Nabi itu awalnya berdakwah kan seorang diri akhirnya bisa mempengaruhi banyak orang, tuh pasti punya namanya inner power, al-quwwah ad-dakhiliyah ya. Kekuatan dari dalam yang sangat besar. Nanti namanya beliau bisa mengendalikan diri beliau. Jadi self mastery atau bagaimana punya personal leadership. Kalau bahasa lain berarti beliau itu bisa mengatur dirinya sendiri. Oh, saya harus gini, sehingga itu apa yang diinginkan bisa tercapai. Jangan sampai kemudian ikut-ikutan. Nah, ima'ah ya, ikut-ikutan orang lain, apalagi anak muda sekarang, kalau hanya ikut-ikutan itu sangat dimungkinkan nanti cita-citanya tidak akan terwujud. Selamanya akan jadi cita-cita. Ya, jadi cita-citanya sama dengan cita-cita bapaknya. Bapaknya nggak terwujud, kan anaknya juga nggak terwujud ya. Nanti dititipkan ke anaknya lagi seperti itu. Baik, Pak. Bisa kalau menurut saya sederhanakan, Pak ya. Jadi paling tidak kalau kita mau menikah itu kita harus beres dengan diri kita sendiri sebagai pribadi. Ya, seperti Nabi itu kan tadi yang dijelaskan ada inner power atau al-quwwah ad-dakhiliyah. Nah, itu kalau di era sekarang, Pak, itu kita memang melihat teman-teman muda itu seperti kesulitan mencari passion saya untuk supaya maksimal itu yang mana. Mungkin bisa diberikan begini yang perlu dipas, dikembangkan lebih jauh. Nah, itu, Pak. Jadi gini Mas Fauzi ya, masing-masing orang itu sudah punya passion, talent, bakat, hobi yang berbeda-beda. Nah, itu Pak, untuk tahu itu loh, Pak.
bisa dilihat dari ciri-cirinya orang-orang itu. Orang kan kalau bahasa ahli psikologi itu kan orang itu otak kan dibagi-bagi ya. Ada otak kanan, otak kiri, otak kanan depan, otak kiri depan. Pokoknya ada 4 kotak itu. Masing-masing itu punya bakat sendiri-sendiri. Kita bisa lihat kita itu mampunya dalam bidang apa. Oh, bidang seni. Oh, bidang eksak. Dicek ada. Yang paling belajar, paling senang itu kita itu apa. Nah, oh senangnya ngitung-ngitung ya. Berarti dia eksak, maunya di bidang yang eksak. Oh, dia senangnya fisik. Berarti dia kecerdasan apa? Fisiknya. Ini kalau dikembangkan itu nanti tentu itulah sumber pertama untuk dia bisa berdana bakti di alam ini. Termasuk ketika dia nanti berkeluarga itu menjadi alat dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dengan mengembangkan bakatnya masing-masing. Secara khas. Ya, secara khas karena masing-masing itu wongnya beda-beda, kecerdasan apa gawan bayi juga beda. Kecerdasan juga berbeda. Kalau dikembangkan itu jangan sampai kita itu bisanya berenang kok ikut lomba lari. Ya kan nggak cocok namanya ya. Tapi kalau kita lari bagus ya nggak usah ikut lomba manjat karena kalau manjat itu sudah ada spesial sendiri kalau hewan ya kan ya. Ada monyet tuh memang dia pintar sekali manjat. Ya. Kalau kuda memang dia lari. Nah, kalau ikan dia menyelam. Nah, kita itu kira-kira kita tuh ikan polanya ya kan, ataukah kita itu kuda, ataukah kita itu monyet, ya itu beda-beda. Jangan sampai kita itu monyet kok kemudian ikut lomba nyelam, kan jelas kalah dengan ikan. Jadi kita kembangkan bakat kita masing-masing dan itu kan merupakan cara untuk kita bisa bahagia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah olehmu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, berarti apa? Menggunakan bakat yang telah Allah berikan kepada kita untuk menggapai akhirat. Jadi bahkan nanti sampai ke akhirat itu pun menggunakan bakat kita. Kita berdakwah termasuk berkeluarga itu sudah punya modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada orientasi akhiratnya, Pak ya. Iya, jadi bakat itu monggo silahkan bermacam-macam tapi dibingkai untuk nanti bisa sampai ke atau bernilai pahala, bernilai akhirat. Baik, itu dicatat teman-teman itu. Apapun boleh dikembangkan sampai batas maksimal, tetapi tidak boleh lepas dari koridor kita menuju ke akhirat. Gitu Pak ya, kurang lebihnya. Baik Pak, kita kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi kalau kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari Nabi, tentu kalau menilik usia persiapan pernikahan, berarti kita justru mempelajari Nabi dari sejarah atau sirah beliau dari masa kecil dan masa remaja. Dan nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Pak. Saya dapat data kalau ya membaca sirah, membaca apa, ada Kanjeng Nabi itu dari kecil sekitar 4 tahunan, Pak. 4 tahun, ada yang 8 tahun bilangnya, itu sudah mulai mengembala kambing. Kemudian menginjak ke 12 tahunan berdagang, Pak ya, berdagang. Kemudian ketika pasca kenabian otomatis sudah memimpin, sudah berpolitik juga dan tentu sebagai pendidik juga. Nah, bisa diceritakan Pak mungkin lebih detail perjalanan Nabi kita dari kecil terkait dengan sisi keuletan beliau di dalam bekerja. Ya, iya Mas Fauzi ya, dan pemirsa channel KUA Pondok yang dirahmati Allah. Kalau istilah sekarang namanya lini masa ya. Lini masa itu garis waktu kehidupan Kanjeng Nabi. Memang dari kecil Nabi kan terpantau ya bagaimana kehidupan beliau ketika beliau dititipkan di rumahnya Halimah Sa'diyah. Kemudian ketika beliau mulai menggembala kambing. Menggembala kambing ini kan juga spesial ya. Jadi para nabi itu rata-rata ya kebanyakan waktu kecil juga mereka adalah punya tradisi mengembalakan kambing. Ini latihan untuk manajemen bagaimana mengelola kambing-kambing. Jadi jangan dibayangkan menggembala kambing hanya 1 ekor kambing ya. Kalau di sini barangkali ya kayaknya. Iya. Kalau di Arab itu menggembala kambing ya banyak sekali. Sehingga bagaimana harus mendirect ya, mengarahkan kambing-kambing ini ke tempat penggembalaan yang bagus, yang paling cocok. Yang paling cocok, banyak rumputnya yang enak.
Kemudian nanti aspek controlling, bagaimana belajar mengontrol jangan sampai kambingnya hilang. Ya. Juga nanti bisa juga namanya untuk reflecting, melakukan refleksi ketika di alam raya ini. Kita kan bisa melakukan refleksi alam raya yang demikian besarnya ini rahasianya apa. Jadi menggembala kambing itu ternyata apa? Belajar manajemen dan juga kearifan kehidupan. Nah, kemudian setelah belajar ini, nanti Kanjeng Nabi itu mulai 12 tahun, yaitu diajak oleh paman beliau sudah mulai dunia trading ya, perdagangan, udah antar negara kalau sekarang ya kan ya, diajak pamannya dari Mekah itu sampai ke Syam. Ya, itu luar biasa, jauh sekali itu ya. Syria kalau sekarang. Ya sekarang Suriah atau Syria ya, itu luar biasa. Ini udah mulai belajar bagaimana berpikir, karena memang trennya saat itu adalah berdagang. Jadi masyarakat Arab itu masyarakat pedagang. Jadi memang Nabi itu rata-rata dibangkitkan, kemudian dia punya kemampuan apa itu disesuaikan dengan tantangannya masing-masing. Kalau Nabi Isa kan tantangannya medical ya, kesehatan ya, sehingga oleh Allah dikasih mukjizat tentang bagaimana menyembuhkan sakit, menghidupkan orang mati. Atau Nabi Musa trennya banyak sihir ya, kemudian itu bisa yang kanuragan, lempar tongkat jadi ular akhirnya kan gitu kan ya, itu karena ada relate ya, ada hubungan dengan umatnya. Nah, Kanjeng Nabi itu masyarakat pedagang, maka Nabi buktikan bahwa beliau pedagang yang sukses, jujur, beruntung. Nah, itu menjadi modal awal sebagai seorang nabi ketika apa? Sukses berdagang di tengah masyarakat pedagang. Berarti membuktikan bahwa berdagang dengan baik, jujur itu bisa. Dan ternyata apa? Sukses. Dibuktikan oleh Kanjeng Nabi. Dan nanti setelah sukses berdagang, menikah, usia 35, beliau sudah punya track record yang sangat bagus. Kan digelari Al-Amin, ya, orang yang terpercaya. Ini memang modal luar biasa. Ini setelah lini masa 35, 40 tahun baru kemudian beliau secara mendapatkan wahyu. Ini saat momentum yang pas untuk diangkat sebagai seorang rasul, itu di usia 40. Dan butuh waktu atau hanya butuh waktu 23 tahun, yang awalnya beliau sendiri itu bisa menjadi bisa merubah Jazirah Arabia. Satu orang sendiri ya, ekspansi. Ya. Makanya beliau kan menjadi orang yang paling hebat. Ada buku ya, karangan Michael H. Hart itu, jadi ada 100 orang yang most influences in the world ya. Nah, itu Nabi nomor 1 paling hebat. Karena apa? 23 tahun itu bisa merubah karakter manusia, bahkan bisa menyatukan Jazirah Arabia. Itu belum pernah ada yang kayak gitu. Bahkan sampai hari ini masih terasa pengaruhnya. Apalagi kalau kita tarik ke dalam tanda kutip negara kita sendiri Pak, yang sudah 80 tahun. 80 tahun ya. Berapa kalinya 23 tahun proses perjuangannya Nabi. Baik Pak, tadi dijelaskan kalau Nabi itu dari kecil remaja sudah benar-benar hidup bersama dengan lingkungan sekitarnya. Beliau menggembala dengan segala hikmah dari penggembalaan itu, kemudian berdagang karena memang iklim atau budaya di sana adalah budaya dagang. Nah, sekarang begini Pak, teman-teman kita yang muda sekarang itu justru masalahnya ketika di usia muda mereka malah cenderung bisa dikatakan eksklusif Pak. Hanya berkumpul dengan teman-teman yang sebaya, kadang pulang sekolah kunci di kamar, main HP, terus segala macam. Nah, itu apalagi menggembala kambing istilahnya, ya paling mentok-mentoknya hiking Pak, naik gunung, bertadabur alam dengan gunung. Tapi itu kan porsinya kecil sekali Pak. Nah, saya kira perlu dijelaskan Pak, untuk istilahnya kontekstualisasi untuk remaja sekarang. Ayo keluar, tapi keluarnya di mana, terus bagaimana supaya termotivasi. Jadi untuk self development ya, pengembangan diri atau melatih namanya personal leadership ya. Jadi kepemimpinan diri memang beda zaman, beda caranya, medianya beda, alatnya beda. Kanjeng Nabi belum ada HP
Belum Jelas ada itu. banyak hal yang kayak sekarang hari ini. Tapi prinsipnya adalah bagaimana menghasilkan seseorang yang punya karakter pemimpin. Bisa memimpin dirinya, bisa menjadi pemimpin lingkungannya. Oh, gitu. Nah, tentu kalau hari ini pertama memang kambingnya nggak pada punya, lahannya juga udah berbeda, tapi bisa dilatih dengan bagaimana dia bergaul, muamalah dengan sesama manusia. Karena memang kalau terlalu atau nggak mau kumpul dengan yang lain, eksklusif, itu nanti kadang-kadang kemudian kurang kuat menghadapi realitas kehidupan. Cengeng. Ya, jadi kan hidup ini kan harus bertemu dengan orang lain, ada tantangan. Dengan ketemu orang lain ada apa namanya? Kita bisa banyak belajar. Walaupun memang orang itu cara belajar beda-beda, Mas Waldi, Iya. ya. Ada yang orang itu ekstrovert. Ekstrovert itu dia itu ketemu orang, ngobrol, dapat Show ilmu. up. Ada yang introvert, dia mendingan belajar sendiri. Tapi tetap walaupun belajar sendiri, kan perlu diaktualisasikan kepada yang lain. Jadi Komunikasikan. ada saatnya memang dia asik dengan dirinya sendiri, monggo silahkan. Tapi tetap ada waktu juga untuk kumpul dengan teman-temannya. Ini manfaatnya besar untuk mengeksplor bahwa dunia itu tidak hanya yang kita pikirkan. Banyak juga kemampuan-kemampuan lain yang perlu kita siapkan. Tidak seluas dunia layar HP, Pak. Ya, gitu ya. Mungkin bisa dipahami kalau berarti remaja-remaja sekarang itu yang penting jangan takut ikut organisasi-organisasi, Pak ya. Terus ikut event-event pelatihan dan segala macam, Pak. Karena itu wujud dari alih konteks. Kalau dulu kan konteksnya alam secara alami, sekarang konteksnya berarti alam organisasi. Nanti sekiranya sudah dewasa bisa masuk ke sini, ke sini. Baik, Pak. Tadi dijelaskan tentu Kanjeng Nabi memang punya inner power yang sangat besar. Itu kalau kembali lagi saya kontekan atau kita kontekan ke sekarang, Pak. Pemuda-pemuda yang sekarang itu dalam tanda kutip, Pak, itu saya sering bertemu, sholat 5 waktu full saja itu sudah prestasi. Itu bagus ya kan ya. Sudah prestasi tinggi itu, Pak. Nah, itu pun sudah jarang, presentasinya itu cuma berapa. Jadi mungkin untuk mengembangkan ini, Pak, inner power atau kekuatan batiniah ini tadi, atau kekuatan ruhani dari pemuda-pemudi ini, mungkin saran yang sesimpel saja, Pak. Ya, gini ya Mas Fauzi ya, dan para pemirsa channel Kawal Pundong. Nabi menyampaikan ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, atau fal nabda bi anfusina, hendaklah kita mulai dari diri kita. Keteladanan, tentu ketika di dalam rumah memang diharapkan orang tua juga memberi keteladanan, dan anak-anak pun harusnya paham bahwa kalau memang mau maju, ya siapa lagi kalau bukan saya yang mengaturnya. Jadi punya kemauan untuk maju, sehingga tidak kemudian terlalu kalau lingkungan begini dia ikut begini, kalau lingkungan begini dia ikut begini. Tapi dia punya program sendiri, oh saya harus baik. Maka apa kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana punya manajemen itu? Dia menyampaikan ya, umpamanya ada ungkapan self control ya, laisa syadidu bisur'ah, innama, bahwa kekuatan apa? Mayyamliku nafsahu indal ghadab. Dalam arti bagaimana dia memanajemen diri, walaupun lingkungan barangkali nggak kondusif, dia bisa membuat lingkungan yang kondusif. Yang lain barangkali teman-teman trennya itu nggak pada sholat, ya. Dia bisa punya kekuatan, pokoknya aku harus sholat. Berani beda. Ya, berani beda, tapi dalam hal yang positif. Nah, ini kalau udah kayak gini, nanti berarti akan punya personal leadership yang bagus dan bisa mengembangkan diri atau self developnya bagus gitu. Ini kalau hanya keikut-ikutan, nah itu ya bocor, Pak ya. Inner powernya bocor. Semakin lama semakin nggak jelas dan semakin nggak jelas. Baik, Pak. Bisa kita tangkap bahwa ketika kita masih muda, kita benar-benar berani untuk mengembangkan diri kita walaupun dianggap berbeda dengan yang lain, dianggap tidak umum, tidak mengumumi kancane.
Sekarang kita masuk ke fase rumah tangga, Pak. Fase rumah tangga. Mungkin bisa diceritakan poin-poin penting dari rumah tangga Nabi, sehingga kalau tadi sudah bisa disiapkan dari ini, kita punya bayangan nanti ketika berumah tangga paling tidak koridornya tujuannya begini dan begini. Menyambung dari yang tadi ya Mas Fauzi ya. Ya. Jadi ketika seorang anak muda sudah bisa berbeda dengan yang lain dalam tanda petik untuk kebaikan ya, beda yang baik ya. Kemudian dia kan akhirnya dia munazzamun fi syu'unihi. Dia bisa mengatur segala hal, teratur dalam kehidupannya. Kemudian dia juga sudah mujahidun li nafsihi. Dia sudah bisa menjadi pejuang bagi dirinya sendiri. Sudah teruji. Ya, dalam arti betul-betul dia itu punya kekuatan sehingga namanya jihadun nafsi, berarti dia bisa mengalahkan itu, dia bisa melakukan itu. Nah, ketika dia sudah berkeluarga, tentu dia akan bertanggung jawab. Dalam keluarga nanti memang yang pokok itu pertama adalah qadirun alal kasbi, mampu kerja, mampu glidik ya, memenuhi kebutuhan. Jadi kalau makanya mengatakan ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Jadi anak muda yang memang sudah punya kesiapan itu nanti memang diharapkan segera untuk menikah. Nah, pertama ya tentu adalah bagaimana secara ekonomi disiapkan. Karena kalaupun mengatakan mau tapi kalau nggak ada pegangannya kan nanti gimana keluarganya? Karena semuanya punya tugas untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Maka anak muda yang laki-laki ya terutama memang punya tanggung jawab yang lebih. Jadi memang persiapan secara ekonomi, persiapan tentu kalau yang agama jelas ya. Jadi persiapan awal memang kesolehan dari segi agama jelas itu. Kemudian kita siapkan ekonominya. Nah, baru kemudian nanti ilmu-ilmu yang lain-lain. Ya. Jadi istilahnya jangan gengsi untuk berlatih kerja magang atau apa gitu Pak ya. Sebagai pengembangan diri. Jadi ketika kalau dalam Jawa kan istilahnya ongko-ongko itu ya. Jadi siji loro, kemudian kalau udah mulai 20 kan selikur, rolikur, telulikur, patlikur, selawe. Likur itu kan artinya lingguh kursi. Nah, termasuk nanti ketika selawe itu kan sudah saatnya lingguh kursi manten ya. Untuk bisa duduk itu berarti apa? Punya sesuatu yang bisa untuk modal. Nah, modal yang paling bagus ketika ada kesiapan lahiriah dan kesiapan batiniah. Nah, Kanjeng Nabi memang sudah siap ya. Kalau Kanjeng Nabi memang kita tengok bagaimana beliau melamar Ibunda Khadijah itu maharnya banyak banget itu ya. Itu luar biasa. Dan memang akhirnya ya keluarganya bagus karena memang ada kesiapan. Dan kebanyakan hasil dari usaha sendiri Pak ya. Ya, jadi beliau kan bekerja kemudian menjadi semacam menerima sebagai apa? Ibunda Khadijah sebagai investor. Nah, beliau menjalankan investasi itu dan sukses. Nah, ini modal luar biasa ya. Jadi kalau teman sekalian ya kadang kan jadi Nabi itu menjadi trader pedagang itu ternyata modalnya, invest itu apa? Dari Ibunda Khadijah. Ini berarti sukses mengembangkan investasi. Jadi beliau terpercaya, trust namanya ya. Jadi walaupun nggak punya modal, tapi kalau orang terpercaya ternyata bisa berkembang. Modal bisa dari mana saja. Nah, modal bisa dari mana. Tapi kita punya namanya orang itu trust, punya percaya sama kita. Kita mampu, kita bisa. Nah, itu nanti akan datang bantuan-bantuan yang lain. Wong Jawa muni suket godhong dadi rewang, ya. Jadi kalau kita udah punya kemampuan, kalau kita udah punya kemampuan itu akan ada aja yang bantu, akan ada aja jalannya. Karena apa? Kita punya dipercaya sama banyak orang. Inilah modal pertama namanya trust ya. Maka beliau digelari Al-Amin, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Nah, sekarang ya kan ya, bisa diandelin. Nah, kira-kira gitu ya. Baik Pak, itu tadi terkait dengan apa itu persiapan pernikahan. Ketika Nabi menjadi kepala keluarga, sekaligus kepala negara, sekaligus kepala jamaah atau kepala agama, orang nomor satu memimpin semuanya, hampir semua hal Kanjeng Nabi yang memimpin. Itu mungkin ada detil-detil Pak, keseharian Nabi di dalam keluarga.
Ya, gini ya Mas Fauzi ya dan pemirsa channel KUA Pundong. Seluruh kegiatan Nabi itu kan terekam, terdokumenkan di hadis-hadis. Kita bisa melihat bagaimana Kanjeng Nabi, pemimpin besar yang paling hebat, paling tinggi, ternyata di keluarga itu beliau nggak arogan. Ya. Namanya isoh nguwongke kepada para istrinya, kepada para pembantunya. Sahabat Anas cerita, 10 tahun saya membantu di rumah Kanjeng Nabi, tidak ada kok istilahnya piring terbang. Waktu itu apa senengnya juragan marah terus apa lempar-lempar piring gitu ya. Nggak ada. Jadi Kanjeng Nabi apalagi lemari terbang, apalagi terbang nggak ada ya. Jadi tidak ada namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini namanya pengalaman pribadi dari pelayan beliau yaitu Anas bin Malik ya. Ini luar biasa. Ini namanya bagaimana dari sisi sikap beliau. Kemudian dari sisi aspek keibadahan, jelas. Jadi Nabi itu kan uswah, contoh yang ngendiko, yang meraktekake. Sahabat Ibnu Abbas, Abdul bin Abbas kan pengen ngerti Kanjeng Nabi itu kalau sholat malam kayak apa. Nah beliau nginep di rumah Kanjeng Nabi itu, kemudian malam-malam bangun ikut sholat sama Kanjeng Nabi. Nah, ini luar biasa bahwa ternyata memang Kanjeng Nabi itu sebagai keluarga ya, sebagai suami ya itu luar biasa. Sebagai seorang as a teacher, sebagai seorang guru itu juga luar biasa mendidiknya. Namanya Ibnu Abbas itu betul-betul disiapkan betul, dingendikani, didongake, diajari yang baik sama yang dengan cara yang terbaik oleh Kanjeng Nabi. Jadi di rumah itu betul sebagai contoh, apalagi di luar karena beliau sebagai sosok Nabi ya. Wah, itu luar biasa. Jadi keteladanan Kanjeng Nabi di rumah tangga, kalau di kitab Al-Barzanji disampaikan ya bagaimana yakhsifuna lahu. Kanjeng Nabi itu memperbaiki terumpahnya sandalnya, ya. Itu kan seorang pemimpin besar kok gelem kayak gitu itu. Nah, itu di rumah tangga ada cerita-ceritanya kayak ya gitu. Ada ceritanya, kalau di hari ini sulit Pak cari. Ya nggak ada ya, semua sudah disiapkan ya kan ya. Minta bahkan wah ini kopinya belum ada, nah apalagi sandal rusak, apalagi uangnya banyak, pasti sudah nggak mungkin itu. Baik Pak Hanafi, sepertinya kita sudah mulai hampir tiba di batas waktu, karena mau tidak mau memang harus dibatasi. Iya. Bisa diberikan ringkasan Pak, ringkasan poin-poin penting khususnya yang langsung bisa ditindaklanjuti, dipraktekkan ke dalam keseharian, khususnya teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk menikah atau bahkan yang sudah menikah sekalipun, bahwa kita tetap bisa meneladani Kanjeng Nabi walaupun kondisi kita sudah berbeda. Ya, Mas Fauzi ya dan teman-teman pemirsa channel KUA Pundong, Nabi adalah sosok teladan, uswah, role model, dan ketika orang itu belajar dan ada contohnya itu lebih mudah. Kita pengen belajar gini, ada contohnya, dan Kanjeng Nabi luar biasa telah mencontohkan kepada kita dari mulai kehidupan sehari-hari ketika masa kecil sampai nanti beliau remaja, bahkan ketika berkeluarga, bagaimana beliau pertama itu terus melakukan pembelajaran, namanya tarbiyah maddal hayah. Kanjeng Nabi terus belajar, bahkan dibimbing langsung oleh malaikat Jibril, sehingga ilmu-ilmu beliau terlalu di-upgrade terus ya. Bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana mengelola keluarga itu dipandu, dikasih panduan, dan beliau menjadi contohnya. Kemudian namanya anak muda memang hari ini yang pokok adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Tantangan ke depan tentu berbeda ya, bahwa anak sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad. Jadi anak sekarang ya nggak usah perlu khawatir sekali besok dengar koyong apa, asal belajar menyiapkan diri, besok ada solusinya. Jangan kemudian melihat kok madesu ya masa depan kayaknya kok suram, nggak usah. Jadi memang likulli zamanin rijaluha, di masing-masing waktu ada tokohnya ya. Walikulli rijalin zamanun, dan masing-masing orang juga punya
masa Punya sendiri zamannya. sendiri, nggak usah khawatir. Pokoknya belajar, ikhtiar, termasuk berkeluarga. Kan banyak orang tuh barangkali takut mau berkeluarga. Banyak sekali. Ya, pokoknya Bismillah, siapkan diri, insya Allah ya. Mencontoh Kanjeng Nabi, kita akan bisa bahagia, keluarga juga akan bisa tertata, dan nanti bisa selamat sampai di akhirat, insya Allah. Baik, luar biasa sekali. Alhamdulillah teman-teman, sedulur-sedulur channel Kak Papundong yang tatak dan gemati. Kita terpaksa harus membatasi edisi kali ini karena sepertinya sudah lebih dari 30 menit. Nanti akan insya Allah akan kita siapkan edisi-edisi khusus dengan topik-topik yang khusus yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Hanafi. Semoga beliau juga punya waktu untuk supaya kita bisa belajar karena masih benar-benar banyak hal yang perlu kita ketahui di untuk menghadapi tantangan menjadi muslim yang benar-benar meneladani Nabi di era yang sekarang. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Mohon maaf apabila dalam saya membawakan, menemani, membersamai di edisi kali ini ada yang kurang membuat berkenan. Dan tentu sedulur-sedulur Kak Papundong semuanya, kita akan berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.